Halo anak-anak kelas 11 IPA, gimana keadaan kalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan siap menempuh ujian penilaian akhir tahun. Ya, tahun pelajaran 2019-2020. Jangan lupa, Sema Putra Nirmala, be innovate for a better future. Ya, baik, kita akan memulai dengan penilaian akhir tahun, yaitu tentang apa coba? Ya, tentang lingkaran. Nah, lingkaran ini salah satu materi di semester 2 ya. Nah, seperti Bapak bilang pernah di kelas, siapkan mungkin portofolio nanti tentang lingkaran. Nah, ternyata memang untuk PAT ini saya ambil lingkaran karena ya, tapi jangan khawatir, ini diambil mudah sekali. Itu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah, nanti Bapak akan ajarkan tentang mencari garis singgung lingkaran dari titik di luar lingkaran. Pertama-tama adalah Anda siapkan dulu kertas berpetak, kemudian buatlah sumbu koordinat X dan Y ya. Nah, dengan titik potongnya ini adalah 0, kemudian ke kanan adalah X positif, ke atas Y positif, ke kiri X negatif, dan ke bawah Y negatif. Ya, itu disiapkan yang bagus, yang rapih ya, pakai penggaris dan juga siapkan jangka. Nah, untuk sumbu koordinat ini boleh pergunakan pensil yang tebal atau bolpen, nggak apa-apa, tapi nggak boleh, usahakan rapi, jangan ada tip X-nya ya. Nah, contoh soal yang akan Bapak berikan ini sangat mudah sekali, yaitu pusat lingkarannya di 0,0, jari-jarinya 3. Ya. Nah, 3 cm lah kira-kira seperti itu. Maka kalau pusatnya di 0,0, kemudian persamaan lingkarannya kan jadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat ya, sama dengan R kuadrat. R kuadrat ini karena 3 kuadrat 9. Jadi persamaan lingkaran yang kita pilih adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, bentuknya seperti itu. Ya, pusatnya 0, kemudian jari-jarinya 3. Gitu ya. Baik. Lalu tugas kita berikutnya apa? Iya, membuat persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini adalah garis singgung lingkaran. Nah, tentu saja ada titik singgung. Nah, dihubungkan dengan satu titik di luar lingkaran. Bapak ambil sini titik A. Titik A adalah titik di luar lingkaran. Jadi kalau jari-jarinya 3 di luar lingkaran, tentu jauhnya lebih dari 3 ya. Boleh 4. Nah, sini Bapak ambil 5. Nah, nanti titik yang di luar lingkaran tadi, karena lingkarannya ada di pusat, lingkarannya di titik pusat, titik 0,0, maka nanti biar mudah itu carilah titik di luar lingkaran yang berada di sumbu koordinat, baik sumbu Y, sumbu X. Sini Bapak ambil contoh di titik A ini adalah titik di sumbu Y positif. Jadi kalau arah ke sini, arah B, ya, titik potongnya di B, titik singgungnya di B dengan lingkaran. Nah, maka nilai X-nya negatif ya. Perhatikan. Nilai Y-nya tetap positif, tapi kalau arahnya ke sini, perhatikan, berarti di sini X-nya positif. Y-nya juga positif. Gitu. Kalau Anda ambil di sini, yang ke atas ini, X-nya positif, di sini Y-nya negatif. Gitu ya. Mau dari sini ke sana, ya di sini ya X-nya negatif, Y-nya negatif. Di sini X-nya positif tapi Y-nya negatif ya. Terserah nanti diambilnya mana. Nah, di sini Bapak ambil contoh adalah A-nya di titik 0,5. Nah, ya, posisinya di 0,5. Persamaan lingkarannya apa tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nanti dia dari titik A, tarik garis yang menyinggung lingkaran, kenanya titik B. Posisinya di min X B, YB, dan ke arah kanan bawah itu titik C ya, titik singgungnya, yaitu posisinya di XC, YC. Nah,
Berarti kan di sini B-nya kan terletak di lingkaran. Berarti dia ngikutin apa? Ngikutin persamaan lingkaran. Jadi kalau di sini X, di sini X-nya punyanya siapa? Punyanya si B ya, min XB kuadrat. Y-nya juga Y punyanya YB. B kuadrat sama dengan 9. Nah, karena ini min X B dikuadratkan tetap jadi X kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini Y B kuadrat sama dengan 9. Kita keep dulu persamaan ini sebagai persamaan 1. Nah, persamaan garis singgung yang melalui titik B. Nah, ya kan? Melalui titik B kena lingkaran kan? Nah, karena di sini ada X kuadrat, berarti ada X kali X1 tambah Y kali Y1. Nah, X1 Y1-nya itu punya siapa? Punya X1 dan Y1-nya punya siapa? Punya B ya. Jadi X kali X-nya si B min XB ini tambah Y kali Y-nya si B sama dengan 9. Ini persamaan kedua. Lalu setelah itu kita lihat tadi kan melalui titik A. A itu 0,5. 0,5 itu apa? Garis singgungnya sama ya, segaris dengan B ya. Ya, makanya ambil persamaan yang B tadi ya, yang kedua, yaitu X kali min XB ditambah Y kali YB sama dengan 9. Cuma X-nya punya siapa? Punya si A. Y-nya punya si A juga. Makanya masukin 0,5-nya ke sini. X-nya 0, Y-nya 5. 0 kali min XB, 0 ya. 5 kali YB, ya 5YB sama dengan 9. Berarti YB-nya sendiri adalah 9/5. Ini ambil sebagai persamaan yang ketiga. Kita punya persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian masukkan persamaan 3 tadi ke persamaan 1, yaitu yang XB kuadrat tambah YB kuadrat sama dengan 9. Tadi kita dapatkan YB-nya berapa nanti? 9/5 ya. Nah, kalau saya kuadratkan di sini menjadi 81/25. Nah, karena nanti ada per 25, Bapak kalikan semuanya dengan 25. Berarti XB kuadratnya kali 25. Nah, ini 9 kuadrat 81 per 25 udah dikalikan 25 berarti tinggal 81. Di sini 9-nya kali 25. Sama ya, ruas kiri dikalikan 25, ruas kanan juga kalikan 25, sebanding. Kemudian di sini ada nilai XB kuadratnya ada 25, sementara 81-nya pindah ruas jadi mengurangi, di mana 9 kali 25 adalah 225. Setelah dikurangi dengan 81 jadinya 144. Maka XB kuadratnya adalah berapa? 144/25. Nah, untuk cari XB-nya berarti diakarkan ya. Nah, ingat di SMA akar itu bisa positif, negatif. Ya, berarti bukan positif negatifnya di dalam akar ya, tetapi plus minus dari akar begitu. Jadi SB-nya adalah plus minus akar dari 144/25 atau plus minus nilainya 12/5. Lalu apa hubungannya dengan SB-nya? Nah, kita lihat tadi persamaan garis singgung jadi ada dua, ada yang plus, ada yang minus. Nah, untuk yang lewat B, ingat tadi B itu nilai X-nya adalah negatif ya, negatif. Terus kemudian nilai Y-nya positif. Kita masukkan nih persamaan garis singgung, ingat ya tadi ya, X kali XB ya, min XB min 12/5 ditambah Y kali YB-nya 9/5 sama dengan 9. Di sini ada per 5 ya, Bapak kalikan semuanya dengan 5. Jadi yang ini tinggal min 12X ditambah 9Y sama dengan 45. Itu adalah persamaan garis singgung yang pertama yang lewat titik B. Kemudian yang lewat titik C merupakan persamaan garis singgung yang kedua ya, itu melalui titik C, di mana C itu ingat tadi X-nya positif, Y-nya tetap positif. Maka persamaan garis singgungnya yang ini XB tadi ganti X-nya punya C. Jadi 12/5 kali X ya. Di sini Y kali 9/5 sama dengan 9. Bapak kalikan 5 semuanya. Ini jadi 12X tambah 9Y sama dengan 45. Ini ada dua persamaan garis singgung. Ya, seperti di gambar pertama juga ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Nah, udah selesai tugasnya, tinggal apa? Tinggal dirangkum. Apa kesimpulannya? Yang pertama,
Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Itu udah kita pilih. Berarti kita harus cari titik pusatnya adalah di 0,0 gitu ya. Kemudian jari-jari 3, karena ini akar dari 9 ya, 3. Nah, kemudian persamaan garis singgungnya mulai titik A. Titik A ini di luar lingkaran. Nah, untuk yang melewati titik B menjadi min 12X tambah 9Y sama dengan 45. Dan untuk lewat titik C tadi adalah persamaan garis singgungnya adalah 12X tambah 9Y sama dengan 45. Ya, boleh kalian coba nih 45-nya pindah ke sini menjadi yang kanannya 0, boleh, nggak masalah. Tapi ini untuk lebih mudahnya seperti ini supaya tidak rumit, dan ketentuan-ketentuan ini untuk mempermudah penilaian kalian. Ya, jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini mengerti dan Anda siap mengerjakan dengan sisa waktu yang hanya disediakan 90 menit. Ya. Nah, ini ketentuannya. Persamaan lingkaran harus berupa persamaan yang Anda tentukan sendiri kalau bisa. Atau boleh dari buku lain, boleh, nggak apa-apa persamaan lingkarannya. Terus apa? Pilih, berarti titik pusatnya pilihlah yang 0,0. Kemudian jari-jarinya yang bilangan bulat, jangan bilangan pecahan atau akar ya, nanti repot lagi. Kemudian yang ketiga adalah pilih satu titik di luar lingkaran. Nah, satu titik, tapi letaknya di salah satu sumbu koordinat, baik di X atau Y. Jangan dua-duanya, repot, satu aja. Karena nanti dari satu titik di luar lingkaran, garis singgungnya udah 2 tuh. Ya, di sini supaya mempermudahkan perhitungan. Kemudian jawaban berupa gambar lingkaran bersama garis singgungnya, seperti tadi yang pertama. Dan kesimpulannya harus terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah persamaan lingkarannya harus jelas. Kemudian tentukan titik pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Kemudian tentukan kedua persamaan garis singgung tadi yang melalui satu titik di luar lingkaran. Ya, kerjakan secara mandiri, tidak berkelompok. Nah, buktikan dengan rekaman video saat mengerjakan ya. Berapa lama? Ya, ketentuannya seperti ini. Ya. 90 menit terhitung saat mulai nonton video pembelajarannya. Kemudian saat Anda mengerjakan direkam selama 3 menit. 3 menitnya itu sebaiknya pas tengah-tengah ya. Jangan terlalu awal, masih kasak kusuk direkam. Atau ketika udah beres mau tunjukkan baru direkam. Enggak, jadi nanti ketika mengerjakan tengah-tengah 3 menit itu boleh semenit, kemudian di cut semenit lagi. Pokoknya kira-kira lah gitu. Yang penting kelihatan Anda kerjakan sendiri, bukan hasil nyontek. Nah, hasil yang tadi di kertas, misalkan kalau kertas berpetaknya itu dipotong, kemudian ditempel ke kertas folio karena ingin mengerjakan hitungannya di kertas folio. Di sana Anda upload tegak ya, tegak, kemudian apa? Ya, baiknya di PDF. Kemudian kirim di Edmodo-nya. Atau kalau bilang jaringan susah, lebih gampang lewat WA ya dipoto aja, kemudian lewat WA juga nggak apa-apa, boleh. Terus kemudian gambar yang dibuat, tetap gambarnya harus di dalam kertas berpetak. Gunakan penggaris ya dan jangka sebagai alat bantu. Kemudian tulisannya harus rapi ya, tulisan hitung-hitungannya pakai pulpen ya, jangan pakai tip X. Kemudian alat yang disediakan kertas berpetak untuk gambar lingkaran, dan alat tulisnya berupa penggaris, jangka, dan alat tulis lainnya. Ya, jangan minjem dari tetangga, repotin. Oke, semangat untuk belajar. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.